ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salam masjid Ukhuwah Islamiyah rahimahullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita laksanakan bersama-sama salat asar berjamaah dan banyak nikmatan yang sampai kepada kita yang jumlahnya tak terbilang. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat dan juga bersabar atas segala musibah yang datang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita bawakan selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya dan melantunkan serta bawakan salawat atasnya sehingga kelak di yaumul hisab beliau memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, seperti biasa kajian singkat pada hari Senin terkait dengan tema-tema sofistik yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimahullah, dalam kajian singkat ini saya berusaha untuk menjelaskan sedikit tentang hadis qudsi yang semoga penjelasan singkat ini dapat dipahami dengan maksimal. Jamaah rahimahullah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui sabda Rasulullah yang bunyinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan atau juga mengenal Tuhannya. Hadis ini singkat untuk redaksinya dan di kalangan para sufi berbagai macam tafsir terkait dengan hadis ini. Salah satu tafsir atau salah satu tokoh sufi yang menafsirkan hadis ini adalah Imam Ghazali. Berikut beberapa penjelasan atau penafsiran dari Imam Ghazali tentang hadis qudsi ini. Di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali berjudul Kimya'us Sa'adah, Kimya'us Sa'adah ditulis oleh Imam Ghazali dalam bahasa Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kira-kira menjadi The Alchemy of Happiness, kimia kebahagiaan. Di dalam kitab Kimya'us Sa'adah atau The Alchemy of Happiness ini, satu hal yang utama yang selalu diingatkan oleh Imam Ghazali tentang amal soleh sebenarnya itu seperti apa. Menurut Imam Ghazali, amal soleh ini ada hubungannya dengan kebahagiaan. Jadi pandangan yang benar tentang kebahagiaan, jadi sudut pandang yang benar maksud atau makna dari kebahagiaan itu menurut Imam Ghazali adalah yang kita amalkan, yaitu amal soleh yang kita niatkan untuk kebahagiaan akhirat. Jadi amal soleh yang kita kerjakan atau yang kita usahakan untuk dikerjakan di dunia ini sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.
Jadi setiap amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini, tentu kita juga berharap kebahagiaan di dunia. Misalnya kita bersedekah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pada setiap sedekah-sedekah itu akan dilipat gandakan. Tentu kita berharap kebahagiaan di dunia, tetapi ya, seharusnya dan selayaknya, bahkan wajib bagi kita tidak berhenti untuk diniatkan sebagai kebahagiaan di dunia saja, tetapi jadikanlah amal soleh yang kita niatkan untuk kebahagiaan di dunia ini juga niatkan sebagai sarana untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi kita selalu berdoa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya, datangkanlah segala kebaikan kami di dunia ini, juga datangkan kepada kami kebaikan di akhirat. Tidak berhenti mengharap kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan di dunia yang kita inginkan, kita tujukan juga untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi perbuatan manusia akan dianggap baik bila mengarah pada kebahagiaan akhirat. Jadi itu keluhnya saya kira apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Segala perbuatan manusia, segala perbuatan kita akan atau dinilai baik bila mengarah pada kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahimahullah, kembali dengan hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita mengharapkan saja kebahagiaan di dunia, tentu ini salah, karena ada kebahagiaan yang lebih kekal, yang lebih sempurna dibandingkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu kita selalu berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan doa ini sering kita ucapkan. Nah, kenapa kita harus mengharapkan kebahagiaan di akhirat? Karena memang kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, meyakini bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran sebagai khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ada 4 ciri kebahagiaan di akhirat. Pertama, kebahagiaan di akhirat adalah kebahagiaan yang terus-menerus berkesinambungan tanpa ada akhir. Tidak ada lawan kata kebahagiaan untuk kebahagiaan di akhirat. Kalau di dunia kita masih hidup dengan kebahagiaan yang ada lawan katanya, yaitu kesedihan, kepiluan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk kebahagiaan di akhirat tidak mengenal lawan kata. Jadi kebahagiaan di akhirat adalah kebahagiaan yang terus-menerus tanpa ada putusnya. Ciri yang kedua, kebahagiaan di akhirat selain kebahagiaan yang tanpa akhir, juga kebahagiaan atau sukacita yang tidak ada duka. Kalau kita hidup di dunia ini mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan sukacita, masih ada lawan kata dari sukacita, yaitu duka cita. Tetapi di akhirat, ya, sukacitanya tidak memiliki batas atau tidak memiliki lawan kata, atau tidak ada duka di sana, hanyalah sukacita. Kemudian ciri yang ketiga kebahagiaan di akhirat, yaitu di sana itu semua kita mengetahui ilmu pengetahuan. Artinya tidak ada ketidaktahuan, tidak ada kondisi tanpa pengetahuan di atau dalam kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang keempat, menurut Imam Ghazali, ciri-ciri kebahagiaan di akhirat tersebut, di sana atau kebahagiaan di akhirat adalah
kecukupan yang sempurna. Kecukupan yang sempurna yang setelahnya tidak diperlukan lagi untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan lain. Jadi di sana, di kebahagiaan di akhirat itu adalah sebuah kondisi cukup yang sempurna, karena tidak ada kebutuhan lain setelah kecukupan dalam kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, sebagai tafsir atau sebagai penjelasan syarah dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya, itu juga sebagian penjelasan yang telah yang di awal-awal saya sampaikan tentang kebahagiaan. Jadi menurut Imam Ghazali, manusia terdiri dari dua hal. Adalah atau satu sisi manusia itu adalah zat gelap dan kotor yang terbuat dari tanah dan dapat berubah-ubah bahkan rusak. Itu adalah zat gelap dan kotor dalam sisi manusia, dalam sisi tubuh manusia atau dalam kehidupan manusia. Sedangkan sisi yang lain itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah zat yang sederhana, jelas dan aktif yang melengkapi alat fisik atau jasad tadi. Jadi ada jiwa yang melengkapi atau menyempurnakan jasad tadi. Lalu manusia yang mengenal Tuhannya, man arafa rabbahu. Jadi manusia yang mengenal Tuhannya itu sudah dalam atau level tertinggi dalam jiwanya, dalam satu sisi manusia itu yaitu jiwa. Dan apabila kondisi atau manusia tersebut sudah mengenal Tuhannya, disitulah level tertinggi dari sisi kejiwaannya. Kemudian bagaimana dengan sisi jasadnya? Ya, apabila manusia sudah mengenal Tuhannya, dampak dari sisi jasadnya itu berarti dia juga sudah mengenal 4 unsur, 4 elemen yang ada atau yang menjadi atribut dalam tubuhnya, yaitu elemen air, tanah, udara, dan api. Bila dia sudah mengenal Tuhannya, dia juga sudah berada di level tertinggi untuk mengenal elemen-elemen tersebut, elemen-elemen yang ada di dalam tubuhnya. Jadi pengetahuan seseorang tentang dunia ini, karena ia termasuk dalam dunia materi. Dunia ini adalah dunia materi, dunia material, dunia fisikal, dan karena jiwa dan ruhnya tadi terhubung dengan dunia yang lebih tinggi, yaitu dunia di mana dia mengenal atau kondisi di mana dia sudah mengenal Tuhannya, sedangkan dia hidup di dunia materi, di dunia yang paling rendah, tetapi jiwa dan jasadnya mampu dan telah mengenal Tuhannya. Oleh karena itu dia terhubung dengan dunia yang lebih tinggi lagi, walaupun dia berada di dunia yang paling rendah, yaitu dunia materi saat ini. Tentunya dengan ilmu pengetahuan, pikiran, akal, dan sifat-sifat cinta, ya, sehingga dia mampu mengenal Tuhannya. Jiwa ibarat tangga yang menghubungkan manusia duniawi dengan dunia ketuhanan. Jadi jiwa itulah yang menjadi mediator antara dia sebagai makhluk yang tinggal di dunia materi dengan Tuhannya sebagai yang maha kuasa, zat yang paling tinggi. Artinya dengan jiwa yang ada, dengan jiwa dan ruh yang ada dalam diri manusia, itulah
yang mampu membawa dia mengenal Tuhannya walaupun dia adalah makhluk materi. Masih menurut keterangan penjelasan dari Imam Ghazali, ya, karena jiwa tadi adalah ibarat tangga yang menghubungkan manusia duniawi dengan dunia ketuhanan. Jadi inilah yang dimaksud dengan barang siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jamaah rahimakumullah. Manusia juga menurut Imam Ghazali mempunyai dua peranan. Yang pertama, di dalam tubuh manusia itu ada potongan daging berbentuk pohon pinus yang terletak di sebelah kiri dada, dan di dalamnya terdapat darah hitam yang merupakan tempat bersemayamnya ruh dunia. Sedangkan peran yang lain dalam diri manusia yaitu ada hati yang merupakan sisi ilahi, spiritual, sisi ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Nah, lalu bagaimana hati ini, bagaimana hati yang segumpal darah tadi yang ada dalam segumpal daging, segumpal darah yang ada di dalam diri manusia ini, ya, menjadi atau mengenal Tuhannya, tentu dibutuhkan kesucian, ya, pensucian jiwa. Dengan jiwa yang bersihlah hati tadi sampai kepada pengenalan Tuhannya menjadi atau dengan pengetahuan yang sangat baik. Jamaah rahimahullah. Jadi hadis tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini membawa kita untuk mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri, bagaimana awal mula kita diciptakan, bagaimana sampai ruh itu masuk ke dalam jasad kita, masuk ke dalam segumpal daging yang awalnya ada di dalam rahim seorang ibu, kemudian ditiupkan ruh padanya sehingga lahirlah ke dunia ini, dan kemudian terakhir akan kembali lagi ke dunia yang lain. Jadi dengan pengenalan, dengan merenungkan setiap sisi fungsi makna dan baik spiritual maupun duniawi yang ada di dalam kehidupan kita ini, niscaya kita juga akan mengenal Tuhan. Jadi jalan untuk mengenal Tuhan itu adalah mengenal tentang diri kita terlebih dahulu. Menurut Al-Ghazali, antara ruh dan jasad. Jadi ruh ini walaupun ditiupkan ke dalam jasad, tetapi dia bukanlah yang diciptakan terlebih dahulu. Artinya ruh bukan sesuatu yang dulunya lebih dahulu ada baru kemudian jasad. Jadi bagaimana ruh ini tercipta itu juga mengikuti jasad. Ketika jasad sudah berbentuk janin, kemudian sebelumnya segumpal daging, barulah ruh tercipta menyesuaikan dengan jasad yang ada. Jadi bukanlah ruh ini sesuatu yang ada dahulu kemudian baru mendatangi jasad, tetapi jasad dulu kemudian ruh itu datang, atau ruh itu meniupi jasad, mengikuti cetakannya, mengikuti jasad itu. Jadi jiwa atau ruh tadi adalah suatu peristiwa, bukan peristiwa yang lebih dahulu.
dan munculnya jiwa dan munculnya ruh manusia tergantung pada kemampuan benihnya. Jadi lagi-lagi kemampuan benihnya. Nah kemudian baru ruh tadi mengikuti benih yang dalam hal ini adalah yang menjadi jasad. Sebagaimana peran dan kemunculan wajah di cermin bergantung pada kemampuan cermin menerima gambar. Jadi kalau kita lihat cermin, tergantung cahaya dalam menerangi objek tersebut. Kalau objeknya gelap, kemudian cahaya yang menerangi objek tersebut juga terang, objek akan terlihat jelas dan terang di cermin. Begitulah analogi yang disampaikan Imam Ghazali. Jamaah rahimahullah, sebagai penutup bahwasanya hadis qudsi man arafa nafsahu faqad arafa Allah ini benar-benar membawa kita untuk merenungkan tentang wujud kita di dunia ini. Segala sesuatu tentu datangnya dari yang maha dulu ada. Segala sesuatu yang ada dalam kita, ciptaannya siang dan malam, kemudian alam, kemudian tubuh dan jasad kita dan ruh kita, ini adalah yang menciptakan. Kalau kita merenungi itu semua, kita akan sampai pada kesimpulan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini semua. Jamaah, kembali di dalam awal-awal tadi, mari kita niatkan ya, karena Allah bahwa ini juga terhubung dengan amal soleh yang ada dalam kehidupan kita, dan tujuan kita tadi adalah kehidupan di akhirat, yang mana tujuan sebagai orang mukmin di sana ada kehidupan yang lebih kekal dan lebih kekal dengan kebahagiaan yang abadi. Tentu kita harus menyeimbangkan antara ibadah atau kehidupan, karena memang kita hidup di dunia tidak berarti kita terus-menerus mencari dunia saja, karena toh kita sebagai makhluk yang datang dari langit kemudian terjeblos ke dalam dunia ini dan juga akan kembali ke langit. Tentu banyak renungan yang harus kita lakukan, juga amalan agar kita selalu mengingat dan kembali ke asal kita sebelumnya dengan selamat. Kita di dunia tentunya diberikan banyak ujian, diberikan banyak cobaan, juga tentunya tes-tes yang nanti bagaimana di dalam kehidupan ini bisa kita lewati atau tidak, yang semuanya itu akan kembali kepada dunia yang lain yang memang kita yakini, yaitu akhirat. Jadi niatkanlah segala amal soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Kalau begitu, niatkan saja langsung di ujungnya, apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan ini untuk kebahagiaan di akhirat. Tentu kita juga berharap kebahagiaan dunia, tetapi tidak berujung kebahagiaan dunia, tetapi mengharap kepada kebahagiaan di akhirat. Seperti yang selalu kita berdoa di setiap saat, ya Allah, datangkanlah kami, datangkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sementara kalau ditimbang-timbang ke kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, tentu tidak sama, tidak seimbang, karena kebahagiaan di dunia ini adalah sebentar, sementara ada kebahagiaan lain di dunia di akhirat yang lebih kekal, yang tidak terputus-putus dan abadi. Jamaah Allah, semoga dengan kajian singkat ini dapat dipahami apa yang dimaksud atau yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dari sebuah diskusi Imam Al-Fatihah yang tentunya bermanfaat bagi saya sendiri dan jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.